hadir ke seminar ini. Dr. Ari, ya, saya mewakili beliau melalui seminar ini menyampaikan rasa bangga dan boleh kasih 2 jempol dulu yang merasa Anda luar biasa, ya, memutuskan meluangkan waktu, berinvestasi waktunya ada di dalam sesi ini. Kasih 2 jempol dulu dong, terima kasih. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, salawat dan salam untuk kekasihnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, waktu kita sangat terbatas, Bapak dan Ibu. Nah, boleh mungkin kasih feedback dulu sedikit saja, ya, sebentar. Yang mendengar suara kami oke kah atau oke banget? Yang oke kasih 1 jempol suaranya. Dan melihat gambarnya juga oke kasih 1 jempol. Yang merasa oke banget kasih 2 jempol, boleh juga. Oh, terima kasih ya. Oke, suara dan gambar berarti terlihat sangat baik. Sebagian kita barangkali pernah dijumpakan Tuhan di dalam seminar atau sesi training ISQ, ya. Sebagian lagi kita baru saja ketemu barangkali ya. Oke, no problem. Saya kira kedua-duanya kita dipertemukan hari ini pasti ada maksud Tuhan yang sangat baik untuk saya dan tentu saja untuk Bapak Ibu sekalian. Terima kasih ya. Oke, sekarang kita mulai saja Bapak Ibu ya. Siapa yang sepakat bahwa saya, Anda, kita semua hari ini ya, kalau diistilahkan yang sangat common ya, sangat umum bahwa kita sedang berada di era yang volatile ya, yang uncertain, yang complexity ya, dan ambigu. Oke, Bapak Ibu, dan saya sepakat atas situasi ini ya. Oke, kalau sepakat Bapak Ibu boleh anggukan wajahnya. Kita tidak perlu mendalami soal ini, namun sebagai seorang leader, boleh saya juga meminta persetujuan atau confirm dari Bapak Ibu sekalian. Menghadapi situasi yang berubah-ubah seperti ini, yang volatile, ya, lalu di tengahnya kita kena serangan jantung yang luar biasa, 2 tahun kita mengalami kehidupan yang disebut sebagai the new normal. Ya, oke. Bapak Ibu, kita refleksikan karena mayoritas yang hadir di sini adalah para leader dan bila beberapa kali hadir ke training atau seminar Dr. Ari, saya kira chart ini juga sangat akrab dengan Bapak Ibu sekalian. No problem, saya coba ingatkan kembali Bapak Ibu ya. Sebagai seorang leader menghadapi VUCA era, maka kita selalu berpanduan kepada kiri dan kanan ini. Ya, Bapak Ibu sepakatkah? Ya, jadi kiri dan kanan, atas dan bawah. Oke, yang akan memandu kita adalah di tengah VUCA, di tengah berbagai situasi yang uncertain, di tengah perubahan yang volatile, Bapak Ibu, betulkah yang akan meng-guide kita adalah yang paling atas ini? Keyakinan kita, keteguhan kita kepada apa yang sudah ditetapkan oleh organisasi atau perusahaan kita sebagai mission, sebagai vision. Siapa yang sepakat itu? Boleh anggukan kepalanya. Dan tentu saja juga komitmen kita kepada tercapainya goals atau target. Jadi, apapun yang terjadi, perubahan situasinya, maka yang memandu kita adalah kemana kita sesungguhnya sedang menuju. Alasan apa kita menuju ke tempat itu? Bapak Ibu sepakat itu ya? Dan apa yang sebenarnya secara angka, secara objektif kita akan capai. Baik, dari atas ini Bapak Ibu tentu sebagai seorang leader juga saya kira mengaminkan ya. Seterusnya bagaimana menerjemahkan misi dan visi itu ke dalam structure ya, ke dalam strategi dan sistem. Nah, ini sudah hari-hari Bapak Ibu ya, betul? Jadi misi, visi, goals itu atau target itu akan diterjemahkan kepada strukturnya, kepada strategi dan sistem prosedurnya. Lalu itu untuk dilaksanakan, bukan untuk ditulis semata ya, bukan untuk dimitingkan juga, tapi itu untuk dilaksanakan. Oke, ya. Dan ketika melaksanakannya, Bapak Ibu sepakat bahwa pada akhirnya akan bergantung kepada yang sebelah
Mungkin kalau di layar Bapak Ibu, di layar Coach Eka ini sebelah kanan ya? Ya, sebelah kanan Coach Iman. Di Mbak Nani ini sebelah kanan, betul ya Mbak Nani ya? Ini sebelah kiri kira-kira gitu ya. Sepakatkah bahwa ujung-ujungnya juga akan bergantung kepada yang di sebelah kanan ini? Bagaimana tim member kita, all employee kita, ya, perilakunya apakah sejalan dengan kompetensinya atau perilakunya apakah sejalan dengan strategi yang sudah ditetapkan itu, ya. Lalu apa bagi dia yang paling bernilai ketika dia bekerja itu, dan keyakinan seperti apa terhadap tujuan yang dicapai dari organisasi itu atau perusahaan itu. Siapa yang mengaminkan ini boleh kasih reaction di kolom chatnya, atau Bapak Ibu kasih di kameranya 1 jempol. Coach Eka gimana? Berarti kita satu mazhab berarti ya? Yes, Coach Iman. Oke, sekarang from purpose to performance, ya Bapak Ibu, konteksnya itu yang mau kita dalami. Coba kita hubungkan dengan chart ini dan pengalaman Bapak Ibu sekalian. Ya, pengalaman menyebutkan menurut Bapak Ibu, mana yang berkeringat tuh Bapak Ibu? Mana yang sangat-sangat membuat Bapak Ibu repot? Ya, yang sebelah kiri atau sebelah kanan? Yang kemeringet itu yang mana? Ngurusin yang mana? Kanan. Oke, terima kasih. Ya, yang kanan, yang sepakat berarti senyum ya dengan kita nih. Kita buat santai aja seminarnya karena ini para leader kan di sini. Good. Oke, tapi jujur ya, ini mungkin kalau Anda beberapa kali datang ke seminar Dr. Ari atau trainingnya, no problem ya. Saya tetap ingin merefleksikan pertanyaan ini. Coba, Bapak Ibu, dalam kesehariannya ketika meeting, pada saat strategi itu mengalami kendala ketika dieksekusi. Ya, kita meeting. Ya, fokus pembicaraan kita ke sebelah kiri atau ke sebelah kanan. Boleh jujur dong? Merubah yang mana biasanya? Oh, oke, ada kanan. Ketika strategi itu tidak smooth dieksekusi, ya, tidak total dieksekusinya, tidak sesuai dengan harapan, pengalaman Bapak Ibu, kita di ruang meeting, ya, fokus kemana bicaranya? Ya, merubah strategi kembali, ya, meninjau kembali strukturnya, atau bicara tentang apa yang sebenarnya menjadi perilaku dari orang-orang di tim kita ini, gitu ya. Apa fokusnya kepada perilakunya, kepada keyakinannya, kepada belief systemnya dari tim Bapak Ibu sekalian. Oke, yang mana? Oke, beberapa kiri nih Coach Iman. Bu Fufi kiri, Bu Rosmania kiri, Pak Kuncoro mengubah strategi dan structure. Bu Hasana kiri, Bu Eni kiri, Pak Iya, oke, cukup. Tapi ketika dijalankan yang sebelah kiri itu, Bapak Ibu, kan kita kemeringet lagi. Kemeringet bahasa Indonesia bukan ya? Oke, kita keringetan lagi tuh. Karena mungkin nggak semut juga gitu. Ya, itu disebabkan oleh kiri atau disebabkan oleh kanan dulu Bapak Ibu? Yang dominannya yang mana tuh yang menjadi penyebab gagalnya eksekusi? Ibu Dian kanan, Bu Eni kanan, Pak Kuncoro kanan. Oke, tapi setelah itu kita kemudian pergi lagi ke ruang meeting lagi sambil garuk-garuk kepala, yang dibicarakan yang sebelah mana? Yang dibiayai yang sebelah mana nih lebih besarnya? Kiri biasanya. Kiri biasanya. Oke, baik ya. Saya kira ini hanya untuk intermezzo saja ya, membuat kita rileks dalam seminar ini. Nah, poin berikutnya sebenarnya yang mau kita bincangkan tadi kan kita sudah sepakat menghadapi era yang volatile, yang uncertain, yang kompleks, yang ambigu, ditambah lagi COVID-19. Betul Bapak Ibu ya? Kita merasakan itu, mengalami itu. Dan bagaimana seorang leader menghadapi kira-kira seimbang di antara 4 matra ini? Ke atas Anda terus ingat sebenarnya kita mau kemana sih menuju gitu ya. Ke kiri Anda terus meninjau strateginya sudah relevankah, sudah tepatkah dengan situasi sekarang ini, strukturnya sudah menjawab strategi itu, sistem prosedurnya sudah efektif, efisien untuk dijalankan, kira-kira gitu ya, ke kiri. Ke kanan Anda sebenarnya, minta maaf mungkin bahasanya agak sedikit kasar, ya,
kelakuan tim saya ini sudah relevan nggak sih? Sudah sesuai nggak sih dengan visi dan misi organisasi ini, dengan perusahaan kita ini? Nilai-nilainya seperti apa? Keyakinannya seperti apa? Belum lagi bicara kompetensinya, apakah sudah menjawab tantangan itu? Dan ujung-ujungnya seberapa efektif ya menghasilkan eksekusi ya, dan kemudian akhirnya seberapa tumbuh organisasi itu performanya, kinerjanya. Ya, Bapak Ibu, saya kira 4 matra ini akan menjadi kesadaran yang terus-menerus ada pada setiap pemimpin. Tinggal mudah-mudahan ya, kalau yang kita sayangi Pak Ari membantu dengan chart ini, yang mungkin selama ini kita sadari ini, kita lakukan mungkin boleh jadi seperti sudah bawaan orok, sudah unconscious. Mudah-mudahan Bapak Ibu kalau tertarik dengan slide ini Anda boleh potret, dan kalau Anda merasa penting untuk dapat japri dari saya gitu ya supaya ingat terus, tinggalkan nomor handphone nanti di sesi kita terakhir ya. Saya akan kirimkan slide-slide penting ini. Karena kita sesama leader, jujur saya sangat-sangat menyukai slide ini Bapak Ibu. Sangat-sangat mengingatkan. Ini bahkan kalau saya menyebut semacam diagnosa tentang efektivitas dari kepemimpinan kita dan efektivitas daripada kinerja perusahaan kita. Jadi gunakan chart ini ya, model ini, dan Bapak Ibu bisa lakukan pertanyaan-pertanyaan seperti saya tadi. Oke, sampai di sini Bapak Ibu, are you happy? Karena kita bareng-bareng saling mengingatkan nih. So are you ready untuk meneruskan seminar ini? Ayo, come on. Yang ready kasih 2 jempolnya lagi. Are you ready? Oke. Dengarkan musik dulu Mas Arif ya. Inka ya. Terus siapa lagi Coach Eka? Nih sahabat-sahabat hebat saya nih yang luar biasa. Teman-teman dari Pegadaian nih Coach Iman. Pegadaian, Mas Wisnu, Revans ya. Mas Haris, Baja, Pak Duro, Mas Hairul, pokoknya ya. Oke. Nah sekarang kita baiknya mendengarkan terlebih dahulu Coach Eka ya. Jadi insight yang disampaikan oleh Begawan Leadership di Indonesia, saya kira kita mayoritas kalau sudah menjadi leader di umur-umur saya, kira-kira 30-an lah ya Bapak Ibu ya. Seumuran kan kita 30-an ya. Oh ditambah 20 lagi Mas Iman, ditambah 15 lagi. Mas Hairul senyumnya 30-an lah Mas Iman. Ngakunya lah paling nggak semangatnya. Tentu sangat mengenal atau setidaknya kita mendengar nama ini. Ya, Pak TP Rahmat ya, salah satu juga legend di Astra Internasional ya, di Astra Group. Bersama dengan Pak William dulu bagaimana membangun Astra, dan kita mau dengarkan. Ini ada salah satu pesan yang beliau sampaikan di sebuah acara award terhadap para CEO pilihan di Indonesia. Bapak Ibu berkenan ya, kita delete dulu Coach Eka. Saya sudah boleh share slide Coach Eka? Yes, sudah boleh Coach Iman, silakan. Oke, ya. Nah, kalau sudah boleh. Sebentar. Ya, oke. Yes. Share sound. Iya. Sudah ya? Yes, tinggal diklik Coach Iman, silakan. Dan diperbesar. Ini saya menyempatkan nyampe. Sudah terdengar Bapak Ibu? Yes, sudah terdengar Coach Iman. Ya, terdengar ya. Yang pernah mendengarkan ini mohon izin. Jadinya Bapak Ibu dapat rumus pengulangan. Katanya pengulangan itu adalah keunggulan ya, rumus keunggulan. No problem ya. Yang kali pertama mendengar, saya kira ada banyak insight yang kita mau ambil di sini. Sampaikan 3 pesan. Kepada CEO-CEO pilihan, saya ingin Anda menjawab pertanyaan berikut. Secara pribadi,